Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahabatihi ajmain. Santri-santri, marilah sebelum kita memulai belajar kita awali dengan basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, santri-santri, untuk materi semester 2 insya Allah Pak Zuni sudah sampaikan semua. Nah, besok insya Allah kita akan juga melaksanakan PAT ya, penilaian akhir tahun atau biasa disebut juga dengan PAS, penilaian akhir semester. Nah, untuk bab-bab yang akan kita ujikan itu ada 3 bab, yaitu bab 6, bab 7, bab 8. Yang pertama itu tentang bab masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bab bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir itu bab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Untuk soalnya itu berjumlah 35, ya 15 pilihan ganda, kemudian 10 soal jawaban singkat dan 5 soal uraian. Untuk soal insya Allah nanti Pak Zaini kasihkan kisi-kisinya ya, kalian pelajari. Namun alangkah baiknya jika kalian juga mengerjakan yang pertama itu halaman yang bab 6 dulu, yang bab 6 mana ya, bab 6 sebentar. Nah, itu bab 6 kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di halaman 79. Kemudian yang bab 7 kalian juga mengerjakan evaluasi yang halaman 89. Dan yang bab terakhir kalian juga kerjakan soal evaluasi yang ada di halaman 100. Nah, ini kalau kalian mau ya, Pak Zaini tidak memaksa, tapi nanti kemungkinan beberapa soal Pak Zaini memang ambilkan dari situ ya. Jadi misalnya nanti kalian mengerjakan, ya pasti tidak sia-sia lah seperti itu. Minimal ada beberapa soal yang bisa kalian jawab pada soal PAT. Nah, untuk kali ini untuk mengetahui beberapa gambaran soal, Pak Zaini mau kita membahas ini saja. Apa namanya? Ini latihan ulangan semester 2. Ini kita bahas ini saja ya. Soal yang pertama. Ini nanti ada berapa soal? Nah, ini ada 50 soal berarti ya. Ya, kita sesampainya saja. Yang pertama ya, kita langsung bahas saja. Ketika berusia 12 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh pamannya ke negeri Syam ya untuk berdagang ya, otomatis ya. Masa berwisata, masa jalan-jalan, masa menemui pendeta. Kalau bertemu pendeta kan itu tidak sengaja bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah. Kemudian Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kejujurannya ya, bukan karena ketampanan, keturunan maupun kekayaannya. Ya mungkin itu juga berpengaruh, tapi yang paling dominan itu kejujurannya. Memang Nabi ketika bekerja pada Khadijah radhiyallahu anha itu terkenal akan kejujurannya. Kemudian nomor 3, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat as-siddiq, yang artinya sidik ya berkata benar ya. Sidik itu berkata benar. Kan sifat Nabi itu ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau amanah dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan, fatonah itu cerdas. Nomor 4, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang dengan cara ya otomatis dengan cara jujur. Nomor 5, ketika berusia 25 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kafilah dagang milik Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah binti Khuwailid berarti Khadijah itu merupakan putri dari Khuwailid. Otomatis ayah Khadijah itu bernama Khuwailid.
Nomor 6, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menjadi hakim dalam memutuskan perselisihan dalam perkara. Ini peletakan hajar aswad, ya yang B. Ketika memperbaiki Ka'bah. Kemudian nomor 7. Nah, dari pernikahan dengan Khadijah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai anak yang terdiri atas 2 laki-laki dan 4 perempuan, berjumlah 6 orang putra dan putri. Nomor 8, salah satu tanda dan bukti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul antara lain adalah ya turunnya wahyu Allah ya. Memiliki suatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa kan bisa disebut mukjizat, karomah atau maunah. Nah, itu belum pasti. Kemudian lahir dalam keadaan yatim ya enggak. Banyak orang yang lahir dalam keadaan yatim juga. Sejak kecil sudah pandai baca tulis ya enggak. Nabi malah tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Tapi bukan berarti Nabi itu tidak bisa membaca ya enggak. Nah. Tapi memang tidak pernah membaca karena hal itu untuk menjaga kalau Al-Quran itu benar-benar wahyu, bukan karangan maupun tulisan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 9, mukjizat yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul terjadinya setiap hari hanya sekali terus-menerus berulang kali. Ya sebenarnya terjadinya itu hanya pada saat tertentu, saat dibutuhkan saja ya, saat dibutuhkan saja. Nomor 9 di sini Pak Zaini condongnya setiap hari tidak mungkin, hanya sekali juga hanya sekali ya enggak. Nabi juga mukjizatnya banyak, berulang kali iya sih bisa jadi. Terus menerus ya enggak terus menerus ya. Yang paling condong itu yang C, tapi tepatnya itu terjadinya ya pada saat yang dibutuhkan saja. Seperti itu. 10. Fungsi mukjizat bagi Nabi dan Rasul adalah ya sebagai bukti kerasulan ya, yang C. Nah, untuk mengalahkan musuh ya enggak. Untuk kekuatan Nabi, untuk kesaktian Nabi ya enggak. Yang tepat itu bukti kerasulan, sebagai bukti kerasulan. Nomor 11, Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terpelihara sepanjang masa. Nah ya, yang ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, mana ya? Bentar bahasa ini carikan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9 itu ada di halaman 86 referensinya. 12. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW disebut juga asyifa. Asyifa itu ya pengobatan. Kemudian nomor 13. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain disebut mukjizat. Wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dibawa oleh malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah diturunkannya Al-Qur'an. Nomor 17, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Abu Thalib. Sejak usia Nabi itu tinggal bersama Abu Thalib sejak usia berapa tahun ya? Kalau 8 tahun itu kakeknya meninggal. Ya berarti sejak usia 8 tahun. Nanti dicek lagi nih ya. Sejak usia 8 tahun. Karena kan kakek beliau itu meninggal saat beliau berusia 8 tahun. Nah, bahkan setelah sama kakeknya dirawat sama
pamannya yang bernama Abu Thalib, ya berarti sejak 8 tahun. Abu Thalib dipercayakan oleh orang-orang Quraisy untuk menjaga Ka'bah ya. Memang dari keturunan Nabi Muhammad SAW sebenarnya yang pertama itu menjaga Ka'bah itu kan Abdul Muthalib pakai Nabi Muhammad SAW. Nah itu memang yang dipercaya yang dituakan atau bahasanya yang menjadi tokoh yaitu keturunan daripada Abdul Muthalib. Nomor 19, perintah pertama dalam wahyu pertama adalah Iqra, yang artinya bacalah ya. Iqra itu kan artinya bacalah. Berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Makanya Quran itu artinya bacaan. Iqra, bacalah. Keadaan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama adalah ya ketakutan ya. Ketakutan sampai-sampai beliau menggigil dan meminta kepada istrinya itu untuk diselimuti. Zammiluni. 21. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan ya, yang terkenal dengan malam nuzulul Quran ya, atau biasanya orang-orang itu memperingati peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. 22, surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 itu memerintahkan untuk untuk nomor 22 sebentar Pak, saya ini cek dulu. Ya ayyuhal mudaththir menyeru manusia kepada, ya betul, berarti untuk berdakwah, karena untuk menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nomor 23, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, orang pertama yang diberitahu adalah Khadijah ya, istri tercinta Rasulullah SAW. 24, tujuan Nabi Muhammad SAW uzlah atau menyepi ya, atau di Gua Hira, antara lain untuk memohon petunjuk Tuhan. Kemudian nomor 25, memperingati peristiwa turunnya Al-Quran disebut nuzulul Al-Quran. 26, Khadijah minta nasihat atas peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, yang mana Waraqah bin Naufal adalah seorang pendeta ya. Beliau juga yang menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Waraqah bin Naufal. Ketika turun wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW telah berusia 40 tahun. Ya sebenarnya kalau untuk terkait riwayat daripada lahirnya Nabi, kemudian usia Nabi saat menerima wahyu, kemudian usia Nabi saat menikah dengan Khadijah, itu sebenarnya ada beberapa versi. Tapi yang kita pakai kalau Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ya 40 tahun, seperti itu saja. Yang namanya sejarah kan banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. 28, Nabi Muhammad SAW dipercaya menjadi hakim dalam memutuskan perselisihan dalam perkara peletakan Hajar Aswad. Hanya tadi udah ini ya. 29, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW disebut Az-Zikr. Az-Zikr atau Az-Zikru atau Az-Zikri, artinya peringatan. Nah, yang namanya berzikir itu kan mengingat, atau kita sering juga mendengar bahasa muzakarah. Muzakarah artinya kan mengingat kembali. Kalau zikir itu yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 30, Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan terpelihara sepanjang masa. Ini sudah tadi ya. Sudah. Nah, untuk Romawi 2, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat fatona, artinya cerdas. Nomor 3, Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi hakim karena beliau orang pertama yang masuk ke rumah yang keluar daripada bahasanya ya, masjid pintu
Bentar. Pak ini carikan api. Bani Syaibah ya, pintu Bani Syaibah. Kemudian nomor berapa ini? Lanjut nomor 4. Salah satu tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah sejak kecil tidak pernah menyembah kepada berhala ya. Berhala, karena Nabi itu sejak kecil memang dijaga daripada berhala, minum-minuman khamr, kemudian hal-hal yang menjuru ke hal-hal negatif. Kemudian salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah menjadikan makanan sedikit dapat mencukupi pada waktu apa ini? Penggalian. Pada waktu penggalian apa? Parit ya, pada waktu penggalian parit, yaitu saat peristiwa penyerangan terhadap kota Madinah ya. Seperti itu. Oh, saat itu apa namanya? Saat perang Khandaq, saat perang Khandaq atau perang Parit. Kemudian nomor 6. Al-Quran akan ada sepanjang masa karena akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sesuai dengan tadi yang kita bahas tadi, Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. 7. Seorang yang memberikan keputusan untuk peletakan Hajar Aswad adalah ya Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan uzlah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mendekatkan diri kepada ya Allah Subhanahu wa taala. 9. Orang yang sering mengantar makanan dan minuman Rasulullah ketika berkhalwat di Gua Hira adalah ya Khadijah ya. Karena memang sebelum berangkat ke Gua Hira untuk beruzlah, Nabi itu dipersiapkan atau dibuatkan bekal oleh istri beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid. Wahyu kedua yang diterima Rasulullah SAW adalah surat Al-Mudaththir 1-7. Nah, untuk ini Romawi 3 nanti kalian mencoba menjawabnya sendiri ya. Untuk soalnya kurang lebih seperti itu. 15 pilihan ganda, 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian. Kasih kisi-kisinya nanti Pak Zaini kasih. Namun kalian coba mengerjakannya dulu agar nantinya kalian mendapatkan ya sedikit banyak gambaran akan soal yang akan datang. Itu saja, kita akhiri dengan hamdalah dan doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.